Pemirsa, mengapa negara-negara sekutu Amerika Serikat menolak permintaan Trump untuk mengirimkan kapal perang ke Selat Hormuz? Benarkah mereka tidak ingin terlibat dalam agresi militer AS Zionis terhadap Iran? Kita membahasnya bersama dengan analis Timur Tengah Faisal Assegaf. Selamat malam, Mas Faisal. Mbak Eva, apa kabar? Kabar baik, semoga Mas Faisal juga dalam kondisi sehat ya. Mas Faisal, nyatanya Trump ditinggalkan oleh sekutu dari Eropa hingga Jepang. Apakah artinya agresi di Iran hanya akan dilakukan oleh AS Zionis dan tidak akan melibatkan pihak lain, Mas Faisal? Saya kira negara-negara Eropa ataupun anggota NATO berpikir rasional para pemimpinnya bahwa kalau mereka ikut perang yang mereka sendiri tidak diajak konsultasi sebelumnya, karena kata juru bicara Kanselir Jerman kemarin bahwa perang ini bukan perang NATO. Karena kami tidak diajak dari awal atau konsultasi ketika untuk melancarkan serangan terhadap Iran. Tapi Trump hanya berkonsultasi atau berdiskusi dengan Netanyahu untuk melancarkan perang melawan Iran yang dimulai pada 28 Februari lalu. Saya kira keputusan negara-negara Eropa atau sekutu Amerika lainnya adalah keputusan yang bagus, keputusan yang rasional, karena kalau mereka terlibat, otomatis mereka pun akan menjadi korban. Kita tahu lebih sejauh ini sejak 28 Februari lebih dari 16 kapal tanker yang diduga merupakan kapal tanker Amerika ataupun Israel ataupun sekutunya memiliki afiliasi dengan mereka, itu sudah diserang oleh Iran baik melalui peluru kendali balistik maupun pesawat nirawak. Itu sudah diserang lebih dari 16 kapal. Saya kira artinya dengan penolakan dari negara-negara ini, Inggris, Perancis, itu artinya Amerika maupun Israel akan berperang sendiri. Dan ini juga menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Trump di depan publik itu adalah sebuah kebohongan. Ketika Trump bilang bahwa nanti Angkatan Laut Amerika akan menurunkan kapal perang untuk mengawal kapal-kapal tanker untuk melintasi Selat Hormuz, ternyata Angkatan Laut Amerika pun menyatakan bahwa sangat berbahaya kalau kami terjun di sana. Sebagai wujud rasionalitas dalam berpikir dan Trump hanya berdiskusi dengan Israel atau Netanyahu. Ya. Apakah juga mengonfirmasi bahwa agresi AS Zionis tidak urgent bagi negara-negara sekutu Amerika Serikat? Ya, memang benar, karena kita tahu Iran selama ini sejak 1979, walau mereka dipropagandakan negatif oleh Amerika maupun Israel, bahwa mereka adalah musuh bagi perdamaian dunia, mereka adalah musuh bagi kawasan, tapi kita lihat sejak ada perubahan rezim dari kerajaan menjadi rezim mullah Republik Islam Iran, Iran tidak pernah sekalipun melancarkan agresi terhadap negara-negara tetangganya. Berbeda dengan apa yang dilakukan Amerika maupun Israel sejak di lain pihak mereka mempropagandakan Iran secara negatif, mendiskreditkan, tapi Iran malah menunjukkan itikat baik, menunjukkan gestur yang positif bahwa mereka memang tidak pernah menjadi ancaman bagi negara manapun. Kita lihat kalau propaganda mengenai Iran sedang mengembangkan senjata nuklir, Iran mau masuk NPT. Artinya Iran terbuka bahwa mereka memang tidak berniat mengembangkan senjata nuklir. Iran mengizinkan tim inspeksi dari IAEA bolak-balik. Dan pada puncaknya Selasa minggu lalu atau 2 minggu lalu itu Direktur IAEA Rafael Grossi menyatakan tidak ada bukti bahwa Iran mengembangkan senjata nuklir. Iya, Mas Faisal, apakah juga sebagai pertanda Amerika Serikat sudah tidak lagi solid dengan sekutu-sekutunya saat ini dan merekalah yang justru membutuhkan Iran? Saya kira memang benar, karena kita tahu Iran punya kartu truf yakni Selat Hormuz, di mana kalau Selat Hormuz ini dikontrol sangat ketat, kita tahu Iran sangat selektif, yang punya kapal-kapal milik Amerika, Israel, ataupun sekutunya, atau punya afiliasi dengan mereka, itu tidak akan diperkenankan melewati Selat Hormuz. Ini akibatnya kita tahu harga minyak mentah global dan juga gas meningkat drastis. Seperti di Amerika, 1 galon dari sekitar 80-an dolar, harga bensin ini sekarang sudah lebih dari $100 per galon di Amerika sendiri. Ini tentu menjadi tekanan buat Eropa. Kalau mereka ikut bermusuhan dengan Iran, artinya mereka akan juga terkena akibatnya. Walaupun mereka tidak ikut dalam perang ini, mereka juga terkena akibatnya seperti yang dari perang yang dilakukan oleh Amerika bersama Israel. Saya kira ini akan menjadi tekanan bagi Trump sendiri di dalam negeri, kenaikan harga bensin dan gas. Itu juga tekanan bagi Trump, tapi di lain pihak negara-negara sekutunya yang tidak mau mendukung peran melawan Iran itu juga menjadi pertimbangan. Saya kira akan menjadi tekanan bagi Iran untuk bagi Amerika, bagi Trump untuk berpikir kembali bagaimana agar perang ini segera dihentikan. Terkait tekanan
terhadap Trump, apakah sebelumnya Trump memang tidak mengkalkulasi soal dampak penutupan Selat Hormuz, terutama berdampak pada pasokan energi global yang saat ini terganggu? Dari beberapa laporan memang komunitas intelijen, menyebutkan bahwa Trump memang tidak, memprediksi apa yang akan terjadi jika memang, Trump, melakukan serangan terhadap Iran. Karena kan, padahal beberapa pejabat Iran sudah memperingatkan, kalau misalkan Amerika benar-benar melancarkan perang bersama Israel terhadap Iran, maka Iran punya 2 kartu truf, menyerang semua pangkalan Amerika di Timur Tengah, terutama di kawasan Arab Teluk, dan juga menutup Selat Hormuz. Saya kira Trump sudah berpikir tidak logis lagi, dia menuruti ambisinya, arogansinya, apalagi Trump juga dikenal sebagai presiden Amerika paling berjasa kedua buat Israel. Saya kira Trump ingin melakukan jasa itu, bagaimana melumpuhkan Iran yang selama ini mendanai, mendukung milisi-milisi anti-Zionis atau yang mengancam keamanan Israel, baik Hamas maupun Jihad Islam di Gaza, serta Hizbullah di Lebanon. Dengan putus asanya Trump bahkan sampai menebar ancaman ke NATO dan China, Mas Faisal, apakah ini artinya tanda-tanda Amerika Serikat akan menyerah atas agresi yang dimulainya sendiri? Ya, saya kira itu merupakan tanda-tanda menyerah. Ada laporan dari Dropsite menyatakan selama minggu lalu, Witkoff, menghubungi beberapa pejabat Iran melalui chat, melalui WhatsApp, termasuk kepada Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, yang menyatakan bahwa Amerika sangat ingin bernegosiasi untuk bagaimana menghentikan perang ini. Tapi sampai sekarang Iran belum menanggapi hal itu. Ini jelas sesuai pernyataan Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran, bahwa Iran tidak ingin ada negosiasi, tidak ingin ada gencatan senjata, tapi Iran akan meneruskan perang sampai Amerika maupun Israel menyerah kalah terhadap agresi ilegalnya melanggar hukum internasional. Lalu apakah Amerika dan Zionis Israel akan betul-betul menyerah? Kita nantikan bersama. Terima kasih analis Timur Tengah Faisal Assegaf sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.